kita akan nanti ngobrol-ngobrol juga di podcastnya Bunda. Aduh takut, jangan aneh-aneh ya. Please. Kenapa sih kok? Kesannya gue image-nya Dia tuh jahat. Kayak di sini tuh kayak bangga gitu. Selingkuhan lo mana gitu kan? Tapi dengan Dul mau menikah di usia muda gini, Bunda setuju? Aku sih kayak kemarin aku nasihatin buat Atta sama Aurel di lamaran kan bahwa welcome back to Derman Syanam. Dan hari ini aku podcast kedatangan tamu spesial. Yeay. Bunda Maya, Bunda Ashanti. Dua bunda. Kita sama-sama bunda. Iya. Beda generasi aja Bun. Oh gitu ya? Masa sih? Tapi kamu awet. Aku tuh masih muda loh. Tapi kamu kelihatan awet muda banget lah. Alhamdulillah. Bun, apa kabar? Baik dong. Kayaknya makin happy aja makin umur ya. Terlihat dari gemuknya Eke. Tapi Mas Irwan bunda gemuk gak apa-apa? Nungguin dia ngasih makan. Dia kalau makan tuh kan ya, banyak. Aku lihat story kamu kambing hajar itu. Makannya porsinya harusnya buat 10 orang, kita harus makan berdua. Oh, so sweet. Jadi kalau makan lagi, ayo makan lagi gitu. Tapi dia sebenarnya memang senang bunda gendut gitu. Enggak, karena dia orangnya kan emang hobi makan. Jadi mau nggak mau kalau ngikutin dia kemana-mana ya harus ikut makan. Ya kadang dia kesel kalau lihat kita nggak makan gitu kan. Dan kalau kita buang nggak mungkin, itu makan enak sayang dibuang kan. Iya. Kalau dikasih orang banyak yang dikasih orang. Bener. Tapi naik berapa kilo dari setelah kawin? Setelah kawin aku sebenarnya segini. Pas nikah ya. Iya. Terus turun 4 kilo, sempat keto ya. Terus habis itu sekarang balik lagi. Gara-gara kemarin ulang tahun dirayain tiap hari, jadi ya udahlah makan, nggak boleh lapar, harus kenyang. Tapi diet keto tuh berhasil nggak buat kamu kemarin? Berhasil. Lumayan turun 4 kilo ya? 4 kilo. Dan aku emang cuman nggak mau di bawah 60 karena buat aku udah kita udah di atas 40 ya. Jadi nanti mukanya jadi celong, bener. Iya. Bun, orang pasti semua udah tahu nih cerita tentang Maya Estianty tuh udah pada tahu gitu. Tapi maksud aku dari semua pengalaman hidup yang pernah kamu lalui pasti kan berat itu waktu itu. Gimana sih seorang Bunda Maya bisa melewati itu semua dengan sekarang kayak begini tuh gimana sih? Gini, kemarin aku baru bahas itu di sama suamiku ya tentang aku tuh tertolong dengan yang menasihati aku selalu bilang gini nih. Orang-orang yang punya wisdom bilang bahwa kamu tuh pilihan loh. Kamu tuh dipilih Tuhan melewati ini karena apa? Kamu tuh kuat. Ngerti gak sih? Ya, kamu gak bakal diuji seperti ini kalau kamu gak kuat. Allah milih kamu karena kamu kuat. Jadi akhirnya gue kuat gitu. Tapi kan orang ngeliatnya kayak sekarang kamu tuh kuat banget gitu. Tapi pernah gak sih di momen-momen tertentu kamu tuh masih menangisi kayak kenapa sih harus kayak gini gitu? Oh kalau sekarang nangisnya tuh cemen. Nonton Netflix misalnya ada film-film yang kira-kira kayak tentang bikin kehidupan, sedih, bikin sedih. Terus kayak kita kayak mengingat ke masa lalu, bukan mengenang masalahnya tapi wisdom yang kita dapat perjalanan wisdomnya ya. Itu kan langsung ini gila kayak gue banget nih gitu loh. Terus jadi nangis mewek, apalagi menjelang mau menstruasi, langsung kok jadi cengeng gini sih gue gitu loh. Ya hormon. Jadi gitu, nangisnya sekarang gitu sih, sama nangis bersyukur aja sih. Tapi support dari sepanjang perjalanan seorang Bunda Maya itu support paling besar tuh dari siapa? Dulu, yang pasti dari keluarga, teman-teman dekat. Yang bikin kuat gitu ya? Aku emang dulu cari teman-teman yang memang pasti menguatkan, bukan bikin down ya gitu. Jadi mencari teman yang benar-benar mendorong kita untuk ayo kamu bisa gitu loh. Oke. Jadi itu ya, Bunda merasa Bunda adalah orang yang diberikan Allah kekuatan gitu. Jadi dikasih cobaan sampai kayak begitu. Oke, sekarang kita lupain itu, aku mau nanya. Kita kan sama-sama menjadi ibu yang mau menikahkan anak nih. Bunda setuju gak sama calonnya Dul? Aku setuju semua asal anak-anak happy sih. Aku gak pernah ngatur-ngatur anak-anak sama siapa. Kecuali pernah dulu suatu saat Al Ghazali pernah mau deketin perempuan. Ini jual aman ABG gitu.
kalau aku deketin orang ini gimana? Ntar aku dengernya yang rumor yang di luar gak bagus namanya. Jadi aku benar-benar no kalau yang ini. Karena aku dengernya dari luar begini gitu. Jadi gak usah, jangan. Tapi mungkin aja selama ini Bunda misalnya dia pacaran sama siapa gitu ya, nggak mau tahu kayak nih sebenarnya dia tuh kayak gimana sih orangnya, masa nggak ada kepo? Enggak, aku bukan tipe orang seperti itu. Nggak usah gitu ya. Aku sama Mas Irwan aja nggak pernah telepon. Gimana Mas? Sama siapa? Ngapain? Udah makan belum? Tidak pernah. Bukan tipe kepo. Kamu emang cuek banget sih. Iya. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Nah itu Bun, mungkin orang nggak pengen kamu yang terlalu cuek, pengennya Bunda. Sekarang enggak. Justru aku kan waktu aku berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan orang ini memahami kekuranganku gitu ya, menerima kekuranganku. Ternyata pas aku bilang bahwa aku bilang sama Mas Irwan, aku ini orangnya cuek, tidak akan pernah mencari orang, tidak akan mencari kamu. Bilang, loh bagus, aku tidak suka dicari. Gitu. Jadi alhamdulillah dapat, dikasih dari Allah gitu kan, dapat pasangannya gitu loh. Iya. Nggak pernah komplain, nggak pernah rewel, nggak pernah ribet. Kalau pasangan yang dulu ribet. Ya nggak usah ngomong lah ya. Kalau cocok kan nggak mungkin terus ya. Gitu. Bun, berarti kamu nggak apa-apa lah. Pokoknya mau pilih siapapun nggak ada masalah. Nggak punya kriteria. Aku pengen calon mantu tuh kayak begini gitu. Nggak ada. Enggak. Masa sih? Selama anak itu happy, nggak ada masalah ya. Maksudnya nggak ada mikir, oh ini keluarganya siapa, nggak. Terus misalnya fisiknya kayaknya gini gitu, nggak ada. Enggak. Bebas aja. Karena kan yang hidup mereka gitu. Cuman kalau memang namanya di luar sana jelek ya, aku nggak mau gitu kan. Tapi ada nggak sempet kayak aku tuh kepengennya sebenarnya yang kayak gini loh, Dul gitu. Oh enggak, sama sekali bebas. Tapi emang aku kasih pengarahan. Kayak misalnya kalau cewek perhatian sama kamu, suka beliin kamu makanan, kamu juga harus beliin dia dong gitu loh. Gitu aja sih, semacam-macam gitu aja gitu. Tapi dengan Dul mau menikah di usia muda gini, Bunda setuju? Aku sih kayak kemarin aku nasihatin buat Atta sama Aurel di lamaran kan bahwa apa ya, masih muda itu kan ego sama emosinya masih tinggi ya. Betul. Jadi ya tahan hati, tahan godaan, sabarnya harus double gitu kan. Karena aku juga menikah muda, jadi aku udah tahu, udah pernah melewati itu kan gitu loh. Waktu Bunda menikah muda, cobaannya kayak apa? Paling besar? Ya udah sama-sama ego. Ya pasti belum bisa mengontrol emosi kan gitu. Emosi ya. Jadi kalau misalnya kesinggung dikit, cengeng. Jadi intinya Bunda setuju nggak dulu nikah duluan? Kalau dia memang takdirnya harus menikah muda, ya aku nggak bisa apa-apa. Tapi setuju nggak kalau kayak Dul kan harusnya nikah tuh dari awal dong, Dul. Nah ini yang paling kecil mau nikah ngelangkain 2 orang, setuju nggak apa-apa? Kalau aku selalu ngasih tahu anak-anak. Bunda mikir nih ngomongnya. Nggak gini. Pasti sebenarnya nggak ikhlas. Gini, aku tuh selalu percaya bahwa semua perjalanan manusia itu yang ngatur Allah, baik dan buruknya ya. Bukan buruk dalam arti semua manusia tuh sepertinya milih, padahal nggak gitu loh. Hidup tuh kayak sepertinya pilihan, padahal nggak ada pilihan. Dari awal udah diplot ada iblis dan ada malaikat. Udah ada apa tuh sepasangnya gitu loh. Baik dan buruknya sudah keplot tuh ya kan. Ada baik ada buruk kan. Gak mungkin ada baik terus itu menjadi malaikat. Gak mungkin gitu kan. Gak mungkin juga buruk terus jadi setan, iblis ya kan. Jadi manusia tuh udah di laful mahfuz kan udah ditentuin nih. Bakal dari awal dia lahir sampai dia meninggal udah keplot tuh cerita skenarionya kan. Jadi aku percaya bahwa perjalanan sebuah manusia itu sudah ada yang ngatur, dan buat aku ini bagian dari perjalanan hidup. Kita manusia tuh harus melewati perjalanan yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan suka duka, tangis, tertawa. Jadi buat aku ya itu adalah perjalanan kalian. Aku nggak mau cangcing-cangcing kecuali memang yang udah prinsip gila-gilaan ngawur ya gitu, baru aku kencang gitu. Ya maksudnya kayak Bunda udah ngomong kayak anak orang nanti harus tanggung jawab, harus ini itu. Nah Dul udah siap belum buat itu? Ya kalau dia siap, ya simpel misalnya gini. Tisha kan tiap hari tuh bawain makanan ke Dul tuh kan ya. Kamu kalau lagi makan di restoran bayarin Tisha gak? Bayarin. Oh ya udah bagus. Jangan lo ya kan ibaratnya. Kan Tisha ini baik banget ya, perhatian banget sama Dul ya gitu loh. Tapi Bunda pernah nanya gak, Dul kenapa sih kok tiba-tiba ada Tisha, terus dari sekian banyak Dul kenal orang, kenapa mau nikahnya sama Tisha gitu? Masa Bunda gak pernah nanya sebagai orang tua gitu, nanya kan pasti? Enggak, aku sih gak pernah nanya. Aku gak pernah kepo. Tapi itu kan bukan kepo. Masa nanya ke anak doang itu gak kepo, Bun? Buat aku tuh kepo. Gak, maksudnya kayak Dul kamu udah yakin sama Tisha, apa yang buat kamu yakin gitu? Oh. Kayak aku nanya ke orang, Kak udah yakin? Gini. Aku belum berani nanya itu karena dia masih berapa bulan nih ya. Ibaratnya masih bucin lah ya.
kalau udah setahun 2 tahun udah 3 tahun lah misalnya. Tapi kan mau nikah. Iya kan belum. Itu kan mungkin dia ininya aja, bercandanya aja. Gue duluan ya gitu loh. Oh, tapi sebenarnya belum benar-benar fix kayak aku mau nikah di bulan ini belum. Enggak. Oh, alah. Tapi kayak Al sama El ngeliat adiknya mau nikah duluan. Kalau mereka sih waktu liburan kemarin sempat yang lihat dul bucin gitu kan. Iya. Cuma paling cuman gue dul pikir bucin tuh gosip ya kata El ya. Ternyata beneran loh gitu. Oh, kalau Al tuh gak bucin? Al dulu kali ya, sekarang udah 5 tahun kali ya jalan bareng sama Alisa, jadi udah gak terlalu bucin kan, udah gak lagi bucin, udah pisah-pisah negara, udah biasa long distance kan, jadi ya. Tapi kalau mereka ada gak rencana ya, mau nikah dalam waktu cepat? Kayaknya sih bilangnya 25 ya. Umur 25? 25, berarti 2 tahun lagi ya gitu. Oh, Al tuh baru 23 tahun ya? Iya, kan sama-sama Aurel. Apalagi Dul. Ya iya piyik masih. Aku cuma ketawa-ketawa doang, nama juga anak-anak. Ya udah biarin lah. Oh, Aurel juga dari umur 20 udah ngomong mau kawin. Gitu ya. Tapi kan gak terrealisasi kan. Betul. Ya jadi biarin aja dulu. Biarin aja ngomong apa adanya, terserah lu dah gitu. Iya, betul. Benar. Besok gua kawin. Oh, kenapa? Nah, iya. Baru tuh alasannya kenapa? Are you sure gitu. Ya, baru. Nah, itu Aurel juga dulu mau kawin, aku enggak misalnya dia mau nikah muda kan enggak pernah ini kan. Begitu ini Bun, aku mau nikah gini lakinya serius apa, baru kita tanya. Nanti kamu akan ngalamin gitu juga, Bun. Tapi ya namanya manusia ya, kalau misalnya kamu kayaknya nggak cocok ya gitu loh. Kalau aku biarin aja, takdirnya dia cocok suatu saat, kayak misalnya aku sama Mas Anang kan sama-sama orang yang berpisah ya gitu loh. Kita nggak pernah sangka kok bahwa di depan bakal berpisah kan gitu loh. Tapi kan itu kan bagian dari perjalanan hidup. Jadi misalnya anak-anak ini paling juga ya siap-siap aja lah, inilah kehidupan gitu aja lah. Mereka kuat juga, karena mereka anak yang kuat juga sih ya. Ya kalau enggak mungkin dikasih ujian hidup juga gede kan. Anak-anak ini dari kecil udah mentalnya udah ditempa oleh kehidupan. Tapi sama dedinya sendiri kayak pernah nggak Mas Irwan bilang kayak, aduh jangan nikah dulu deh, dulu masih muda gitu. Ya mungkin buat aku sama dedinya juga ini ngomongan lewat gitu kan. Oh, kamu sama Mas Irwan ini emang mirip ya. Gak take it serius gitu kan. Tapi sebenarnya Mas Irwan tuh kriterianya Bunda Maya gak sih? Iya. Dia iya. Secara kalau enggak mungkin ya, secara tak sifat. Kawin nih Rek itu kan. Secara sifat. Secara karakter iya. Artinya yang aku pikir bakal menjadi kelemahanku, dia benar-benar bisa menerima kekuranganku lahir batin lah gitu. Kekurangannya Bunda Maya tuh apa? Ya kayak cuek. Aku udah bilang cuek gitu kan. Tapi ya, dia sukanya juga cuek. Dia sukanya ya kayak misalnya aku tidak suka mencari, ternyata dia tidak suka dicari. Nah iya kan sama. Ya. Aku suka nggak suka terlalu meladenin, dia nggak suka diladenin. Nah, cakep toh. Gak suka meladenin. Aku kurang bisa meladenin orang ya kan. Dia tidak suka diladenin. Ini kan bule orang ini kan, udah gede di Amerika, udah biasa sendiri kan. Jadi dia sangat mandiri gitu loh. Tapi Bun, aku mau nanya, dari orang yang cuek dan gak pernah meladeni, pernah gak sih ada satu momen yang kamu kayak ngerasa, oh aku harus nih kayak melakukan hal yang bukan aku banget gitu, pernah gak? Pernah. Dan gak bisa emang, gak cocok emang. Tapi dia gak apa-apa? Gak apa-apa. Berarti dia cinta banget Bun sama kamu? Ya dia menerima aku apa adanya. Oh, tapi Bunda aku mau tanya deh, sejauh perjalanan ini sama Mas Irwan, apa kekurangan dari Mas Irwan yang menurut Bunda aku paling gak suka nih dia satu hal doang. Kan gak mungkin kayak tadi orang ada buruk ada baik. Kita cocok ada gak cocok. Gak mungkin kan semua cocok. Gak cocoknya dari Bunda sama Mas Irwan tuh apa? Mungkin aku orangnya terlalu nyantai ya. Kalau menghadapi misalnya gini, aku sama COVID mungkin agak loose ya. Agak lebih gak terlalu yang bersih, wah gitu loh. Terus dia yang ada OCD-nya gitu loh. Jadi santai aja lah Mas. Gak apa-apa kok gitu loh. Oh oke. Dia terlalu ketakutannya terlalu tinggi. Ya kayak OCD gitu kan. Iya. Akan banyak hal lah itu pasti di rumah pasti apa. Oh itu Bunda gak cocoknya di situ. Bukan gak cocok. Ya beda, berbeda. Karena aku lebih santai, lebih cuek kayak berantakan ya wes gitu kan. Gitu. Kayak berantakan gak apa-apa. Makanya aku yang kena kemarin COVID, dia gak boleh. Menjaga banget. Nah kamu kena COVID, coba orang mau tahu Bunda Maya kena COVID hanya 1 hari. Iya. Itu ceritain dong kenapa? Kemungkinan mungkin karena angka CT-ku tinggi kan gitu. Gak bisa Bun, orang yang angka CT-nya tinggi, orang-orang kerjaku akhirnya CT-nya turun. Enggak tuh, karena aku begitu sadar. Aku alhamdulillah setiap minggu sekali tuh suntik vitamin. Jadi kayak tadi aku suntik vitamin, masih ada bekas ini. Kayak aku tadi pagi itu suntik vitamin ya kan. Jadi imun tubuh dijaga ya? Dijaga. Terus pas aku tahu aku tes aku positif, dan aku setiap minggu kan pasti PCR. Iya karena bahkan kadang-kadang seminggu lebih dari sekali itu PCR kan.
pada saat aku kena positif, langsung hari itu juga, detik itu juga aku langsung bilang sama suamiku, tolong ya dikirim susternya ke sini ke rumah, aku mau suntik vitamin. Karena aku tahu, karena aku pernah ngobatin Al-Ghazali sama temanku ya, termasuk aku juga demam berdarah. Kan gak ada obatnya tuh, virus ya kan. Obatnya cuma vitamin, jeruk, pokoknya yang vitamin lah gitu loh. Dan sembuh sendiri, gak pakai opname ke rumah sakit segala macam. Jadi buat aku ya imunnya yang harus ditingkatin. Makanya aku langsung panggil suster jam segini, jam 10 malam tuh. Datang. Langsung suntik. Besok pagi suntik lagi jam 9 pagi. Habis itu baru cek swab lagi. Imunnya aku sikat gila-gilaan, tapi alhamdulillah emang aku gak pernah lepas dari vitamin D ya. Udah gitu vitamin D-nya 5.000 IU kan. Ya aku juga, tapi orang yang kayak aku yang punya penyakit bawaan kemarin parah banget loh COVID. Buat Bunda nih malah dari CT-nya tinggi, tapi tiba-tiba negatif. Itu di hari besoknya. Besoknya gak sampai 24 jam. Berarti menjaga imun tubuh itu penting banget buat orang. Sangat penting. Oke, aku dan alhamdulillah kan karena mungkin minggu itu aku 2 kali kalau gak salah ya cek PCR ya. Jadi semakin dini kita tahu bahwa kita sakit, semakin cepat kita langsung bikin dia hey lu pergi gitu kan. Iya. Mungkin orang-orang ini juga jarang-jarang nge-swab, tahunya tuh udah di detik-detik COVID-nya udah parah kali. Iya mungkin. Ya kan? Mungkin kalau aku baru hello, minggir lo gitu kan. Dari sikat, apalagi Bunda kan wah gitu kan. Wow, oke. Itu mungkin saran buat orang yang kalau kena COVID masih tinggi dan sering-sering swab deh. Biar tahu kita. Cuman karena kendalanya kan suatu mahal, swab PCR itu kan tidak semua orang punya itu. Tapi antigen kan nggak terlalu akurat. 5 hari dia mendeteksinya baru. Kalau misalnya 5 hari pertama pada saat dia inkubasi tidak terdeteksi. Betul. Gitu kan. Kalau dia udah agak ini baru hari kelima baru terdeteksi. Antigennya positif. Iya. Ya oke Bun. Mungkin aku mau nanya sekarang, kemarin kan kita ngeliat Bunda datang tuh ke kawinannya Aurel. Ada nggak Bun pas ngeliat kawinannya Aurel gitu kebayang kayak anak gue nanti mau kawin juga nih. Terus gue kan kemarin Bunda ketemu lah sama mantan gitu. Perasaan Bunda gimana? Biasa-biasa aja gue. Nanti kawinan anak gue kan kayak gini juga gitu, nggak ada? Aku nggak tahu ya karena satu pada saat aku kemarin Ali sama Al-Ghazali ngobrol tentang pernikahan itu, sempat mereka tuh nggak pengen rame-rame juga gitu loh. Karena mungkin kalau ngeliatin ibunya kali ya nikahnya, kayak bapak ibunya nikahnya diem-diem semua, santai cool, gak ada pelaminan, gak ada pesta-pestaan. Tapi kan tetap ntar ketemu juga tetap. Ya gak ada masalah kalau buat aku sih gitu loh. Jadi keadaan kemarin Bunda gak masalah? Gak ada masalah. Kalau masalah udah mencak-mencak kali ya. Iya sih. Tapi maksudnya Bunda sampai sekarang tuh kalau ketemu bapaknya anak-anak tuh kayak gimana sih? Ya biasa aja. Ngobrol pernah gak? Ngobrol kalau yang penting-penting aja. Ini kan aku mau tahu kayak Mas Anang kan juga berpisah nih. Tapi mungkin Mas Anang gak enak lah gitu misalnya karena udah punya pasangan gitu. Dia tuh gak mau lah menghargai pasangannya gitu. Kalau Bunda sendiri kan nggak pernah ngobrol apa untuk ngobrolin anak-anak gitu. Aku sih pernah aku pernah ngobrol di konten siapa ya? Sering kok aku ngomongin itu bahwa aku sebenarnya yang suruh untuk menjalin silaturahmi sama bapaknya anak-anak kan bojoku, Mas Irwan. Mas Irwan yang nyuruh my contact lah kalau untuk diskusi masalah anak-anak gitu kan ya. Ya udahlah ini kamu yang nyuruh lo ya. Yang penting kan dapat izinnya dia nyuruh ya udah gitu loh. Tapi kan aku tuh kan dia tahu bahwa aku sama Mas Irwan sebenarnya tipe yang sama. Kalau udah di masa udah lewat masanya bukan nama orang itu, biasanya ya udah di bagian part of masa lalu udah nggak mungkin akan ngeriwuk ke sana lagi gitu loh. Kita melihatnya ke depan gitu. Jadi pada saat aku disuruh untuk menjalin komunikasi sama bapaknya anak-anak ya karena Mas Irwan yang suruh gitu loh. Jangan sampai naruh disalahin kalau ada apa-apa ya gitu loh. Oke, aku bilang gitu. Tapi kan untuk yang penting-penting aja gitu loh. Tapi terjalin nggak komunikasi? Sempat waktu itu terjalin, waktu perkara, ada omongan tentang anak-anak adalah gitu loh. Ya kan udah sama-sama punya kehidupan yang bahagia juga. Iya. Udah sama-sama udah punya keluarga lah gitu. Tapi Bunda kalau misalnya ketemu anak-anaknya yang dari sekarang gitu, yang kecil-kecil gitu. Aku gak ada masalah. Ketemu pernah? Pernah dulu masalah di rumahmu kalau nggak salah dulu. Oh iya, tapi masa? Emang di setiap acaraku pasti ketemu ya Bunda? Ada kalau waktu di rumahmu dulu. Baik-baik aja ya. Baik-baik aja, gak ada masalah. Ya ini kan maksudnya pelajaran buat aku juga kan mengalami, kita kan sama juga nih gitu. Maksudnya ada beda tipe tapi coy. Iya beda tipe benar. Tapi maksudnya jadi masukan juga bahwa
harusnya tuh kayak gimana sih? Harusnya berhubungan tuh siapa dengan siapa? Waktu Al Ghazali ulang tahun kan Mas Irwan yang ngadain ulang tahunnya Al waktu kalau nggak salah umur 21 tahun ya. Kan ada datang, nggak ada masalah. Ulang tahunnya Al Ghazali umur 21 tahun. Datang kan anaknya kan mau bapak ibunya datang, bapak ya, dari pihak sana. Nggak ada masalah, aku datang aja, nggak ada urusan gitu kan. Iyalah. Yang penting anaknya happy udah gitu kan. Mas Irwan tahu dan nggak ada masalah. Mas Irwan juga ketemu waktu itu. Hai. Nggak ada di kamera aja gitu loh. Iya. Tapi makanya maksud aku sebenarnya kadang kasihan juga ya dengan orang tua yang bercerai itu kadang anak tuh kasihan ya. Di posisi yang sebenarnya bingung gitu. Ini aku harus apa sih? Aku harus gimana sih gitu. Bunda pernah nanya nggak sih ke Al Eldul gitu? Kamu stres nggak sih? Kalian tuh ada tertekan nggak sih dengan kondisi Bunda sama ayahnya kayak gini gitu? Dulu kan emang anak-anak pengennya kan secara anak-anak kan pengennya menyatukan ya, kayak menyatukan keluarganya gitu kan ya. Terus aku selalu bilang begini, yang sekarang ini ya, kita tuh udah punya kehidupan masing-masing. Jadi kamu mesti belajar bahwa kamu menerima ada orang-orang yang baru dalam kehidupan kalian, yang kalian harus hormati. Aku bilang gitu. Ya tapi digabung aja gitu bareng-bareng. Ya ulang tahunnya Al waktu itu digabung sama dia jebret, itu gak ada masalah itu. Dan akan nanti banyak lagi acara Al Eldul yang bisa barengan. Iya. Emang gak mau kan? Iyalah sama-sama ya kan tadi kita bilang udah sama-sama bahagia semua ya kan. Bun berarti dipastiin di 3 kawinannya Al Eldul gak ada resepsi? Kalau yang dari omongan Alisa sama Al kemana sih gak ada resepsi ya? Kalau El gak tahu. Kalau El lebih ekstrovert. Kalau Al kan introvert sama kayak aku. Orangnya gak suka keramaian kan gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dia bikin acara sama teman-temannya silakan aja kayak ulang tahunnya Al Ghazali yang umur 21 kan dia pengen bikin sama temen. Ya silakan deh kita provide ya kan. Mau undang sepoi terserah gitu. Dul kayaknya pasti bikin deh. Kayaknya ya buat teman-teman deket di doang. Kalau misalnya kalau harus bersalaman mengundang 1.000 orang kayaknya nggak ada itu. Ya gitu. Lagi pandemi juga kan. Karena memang kebiasaan dari keluarga bapak ibunya nggak begitu. Kan aku pada saat aku di pernikahan pertama gak ada resepsinya juga. Dan kemudian kita masing-masing di orang tuanya di pernikahan kedua juga gak ada resepsinya juga. Jadi apalagi anak-anak cowok kan. Anak-anak cowok kan lebih kayaknya yang bakalan resepsi kan yang cewek ya. Iya males ribet, gitu. Malas semua. Oke jadi berarti dulu nih gak dalam waktu dekat gak tahun ini ya. Gak tahu. Itu tanya Allah. Itu kan. Kalau anak-anak cowok kan mereka nikah. Iya. Nggak perlu bawa kita juga nggak apa-apa gitu kan. Oke. Bun, kasih harapan ke depan buat diri Bunda sendiri dan Al Eldul. Harapan ke depan, aku maunya anakku Al begini, El gini, Dul gini, dan buat diriku sendiri. Harapannya ya mudah-mudahan mereka bisa menjadi orang-orang hebat di bidangnya masing-masing, mandiri. Bentar aku mau potong. Al tuh apa? Yang bakatnya paling ketara dari Al apa? Dari dia film, DJ ya gitu. Kalau L kan udah pasti dagang ya kan. Oh L tapi dia sekolah bisnis dia. Tapi kan satu-satunya yang kayaknya giat belajar tuh L ya? Dia mampu. Karena dia IQ-nya paling tinggi kan. Kalau aku anak-anaknya yang lain-lainnya standar tuh. Oh kalau dia tapi lebih ke 142. Wow. Ya aku bilang kalau kamu gak sekolah rugi karena kamu mampu gitu loh. Ya jadi dia yang inilah sekarang lebih ke bisnis, lebih ke ambil bisnis kan, lebih ke. Ya aku dorong dia untuk terusin aja karena apa? Mending ambil bisnis aja. Dia masih sekolah di sana? Masih. Ini sekarang semester terakhir. Insya Allah sih Mei atau Juni selesai nih. Masih di sana? Masih. Wah pintar, keren. Dan aku juga dorong dia untuk nanti mungkin kamu terserah mau langsung S2 atau kamu setahun dulu di Indonesia kemudian kamu lanjutin S2 silahkan. Mau gak dia? Kayaknya sih mau. Mau lanjutin. El punya pacar gak sih Bun? Enggak. Dia mah happy go lucky. Ya karena lagi sekolah dengan teman-teman baru. Dan dia seneng main sama cowok-cowokan. Iya. Oke itu El. Dul? Kalau Dul dia musik. Dul seniman banget ya kalau dia. Dul bapaknya banget. Seniman. Ya bapak ibu bunda juga kan. Iya. Harapan buat mereka apa tadi? Mudah-mudahan mereka sukses di bidangnya. Terus? Sukses di bidangnya masing-masing dan jadi orang hebat gitu ya. Dan yang pasti soleh. Dan bisa jadi pemimpin minimal. Jadi pemimpin istrinya, anak-anaknya. Karena yang paling bisa membahagiakan mereka sendiri ya lingkungan terdekat kan. Dan dirinya sendiri tentunya kan. Iya. Kalau dalam dirinya gak bahagia gimana membahagiakan orang lain gitu kan.
Oke, buat Bunda sendiri harapannya? Harapannya sih aku sih semakin tua terus semakin bahagia. Itu semua orang juga gitu. Harapan yang belum Bunda kayak belum terjadi. Aku pengen gini nih yang aku belum aku pengen lihat gini tapi belum terrealisasi. Aku sih udah semua ada ya. Ini mah udah semua ada ya. Iya. Udah oke gitu ya. Jadi tinggal menjalani hidup sambil membantu sesama ya kan. Terus ya udah nggak muluk-muluk lah ya. Nggak muluk-muluk karena benar. hidupnya alhamdulillah tenang ya. Udah jangan ada drama-drama lagi ya Mak. Gitu. Benar. Udah tenang banget alhamdulillah. Harapan juga. Makanya kan aku pakai hashtag semakin tua semakin bahagia supaya mengharapkan bahwa kehidupanku ini semakin tua memang bakal semakin bahagia kan. Memang itu bukan kelihatannya, tapi memang aslinya bahagia. Aku pernah lihat sendiri bagaimana aku pertama kalinya ngeliat dia dan suaminya. Oh my god, kayak banget di Bali kan, kelihatan banget kamu pun happy lepas. Iya. Kamu bisa jadi diri kamu sendiri juga gitu. Kan aku tahu Bunda sebelum nikah juga kayak masih kayak belum ada satu pegangan gitu. Kayak gak jelas. Kayak gak jelas gitu. Kayak ini sekarang tuh kayak udah ada yang gitu. Walaupun cuek tapi aku ngeliat banget kamu tuh menghargai dia banget. Ya iyalah. Kalau misalnya gak aku hargai aja lumayan gitu kan. Bun, ini titipan dari Iqbal nih, dari produser. Bunda kan kemarin katanya di RCTI apa? Tanya waktu live. Nah, doa buat Atta Aurel. Kenapa sih tiba-tiba nyebut jangan ada apa? Bahaya wanita penggoda dijaga rumah tangga. Kenapa Bun? Gak tahu ya, aku ngerasa bahwa Jakarta ini luar biasa banyak godaan ya. Karena aku banyak bertemu dengan teman-teman yang mungkin ya sukses segala macam ya. Tapi kebanyakan yang lempeng itu terhitung tangan gitu loh. Iya. Dan kayak di sini tuh kayak bangga gitu. Selingkuhan lo mana gitu kan. Jadi kayak lazim kayak gitu udah loh. Jadi satu gaya hidup gitu. Kayak biasa aja gitu. Kalau dulu kan malu banget ya. Kalau sekarang enggak gitu ya. Jadi aku melihat banyak sekali yang teman-teman dulu ya. Gila ya. Ini kalau cowok-cowok di Jakarta ini nggak bisa tahan-tahan hati. Ini godaannya banyak banget. Emang anak-anak sekarang juga cakep-cakep banget. Iya, dong itu ya. Terus permak apa-apa tuh murah sekarang. Iya, dari apa bisa mukanya jadi kayak apa itu kan sekarang di mana-mana. Dulu kan enggak. Dulu kan kalau mau melakukan tindakan berubah-ubah tuh kan mahal dan enggak banyak tempatnya. Dan kayak masih malu-malu ya. Kalau sekarang sih kayak udah orang gue pasang ini, gue pasang gue udah kayak biasa aja kayak Korea gitu kan. Gue bikin ini, gue bikin itu gitu dan anak-anak muda gitu kayak udah biasa. Jadi cakep-cakep sekarang. Iya. Hati-hati kita Bun. Dan orang-orang sukses ini kan gak tau kenapa ya cewek-cewek ini kayak gue pengen banget ya sama dia gitu kan. Katanya lah kalau kata anak sekarang laki orang tuh lebih greget. Iya. Karena nggak diatur. Gitu ya? Iya, anak-anak muda sekarang tuh kalau ngomong gitu karena nggak diatur. Misalnya dia lagi sama bininya nggak diatur dia di mana, mau main sama siapa, mau ngapain, yang penting duit bulanan aja. Gitu ya. Gitu. Itu bukan dari itu kan. Godaannya banyak banget. Aku nih bukan bicara tentang masa lalu ya, enggak ya. Ini jangan kita selalu apa-apa diinin, tapi ini tuh media tuh selalu tiba-tiba dikait-kaitin masa lalu. Padahal sama sekali enggak gitu loh. Iya, padahal ini kita maksudnya mau berbicara bahwa kayak, dan ini tuh sebenarnya agak mengerikan loh, karena masa-masa saat ini adalah masa-masa di zaman orang yang nggak peduli lagi dengan bertindak hal-hal yang kayak begini. Iya. Ya kan? Iya, makanya kan aku bilang sabar, tahan hati, tahan godaan, ya kan. Aurel juga harus sabarnya double, ya kan. Karena aku bukan melihat diriku, tapi melihat banyak sekelilingku teman-teman ini yang sukses ini ya gitu. Kayaknya yang setia kayaknya bisa kehitung jari. Yang lainnya waduh gitu. Takut gak kalau Mas Irwan digoda? Aku sih kalau melihat karakter dia ya, kayaknya dia udah titik yang capek ya. Iya benar. Udah yang apaan sih gitu loh. Yang kayaknya dan dia memegang insya Allah, karena dia selalu bilang bahwa kemanapun kamu pergi dia makanya gak pernah larang aku ya. Dan juga aku juga gak pernah larang dia, karena dia selalu bilang bahwa tolong integriti kamu dipegang tinggi, luhur gitu. Ibaratnya integritas kan kejujuran, kesetiaan. Jangan bikin malu. Kamu ingat udah sama siapa sekarang gitu. Jadi gak mungkin orang perintah itu kalau gak dia begitu sendiri juga kan. Gitu loh. Kalau Mas Anang aku gak tahu deh. Kayaknya enggak Mas Anang mah. Kalau dia ngeliat-liat doang, gak berani dia. Gak berani. Enggak sih Mas Anang sih enggak ya. Ya kalau lihat-lihat terus gak apa-apa. Lihat-lihat sih gak apa-apa Bun. Iya, kalau lihat mah gak apa-apa. Tapi kalau untuk bertindak. Tapi gak tahu kalau Mas Anang 20 tahun lalu yang masih sama aku zaman masih pijik gitu ya.
Kalau sekarang kayak udah enggak ya? Enggak yang wow gitu. Enggak kayak enggak. Iya. Aku berapa kali kan ngejuri sama dia bareng, nggak pernah kita ngobrolin cewek-cewek lain yang ada ya Asanti, dia bilang, woi anak bucin, aku bilang gitu. Oh dia bucin banget, makanya nular tuh anak-anaknya. Makanya Bunda nggak bucin kan? Nggak. Nah anak-anaknya nggak bucin kecuali Dul ya. Ya kan. Bun, thank you banget udah datang hari ini. Kita akan nanti ngobrol-ngobrol juga di podcastnya Bunda. Aduh takut jangan aneh-aneh ya. Please. Kenapa sih kok kesannya gue image-nya dia tuh jahat. Kok gue jahat? Nanti lu pengen thumbnail ya. Maya Estianti tuh jahat. Iya pasti aku tulis gitu tuh kan. Dia otaknya udah tahu. Maya Estianti tuh jahat. Dia aku ngeliat podcast. Kenapa alasannya gue jahat? Aku ngeliat podcast kamu tuh jahat. Kenapa jahat? Kamu tuh nggak ada ngomongnya tuh kayak nggak ada filter gitu loh. Begitu ya? Iya aku kayak nih kalau aku podcast orang nanya gini kayaknya gue bisa diomongin atau suruh edit atau apa pasti nggak ada ini kamu nggak ada yang berani kan Bun edit gitu nggak berani kan? Kalau aku gini loh, enggak aku ada yang aku edit kalau misalnya kata-katanya misalnya jorok atau misalnya kamu aku pegang buset nih orang ini parah nih berani nanya gini enggak ini kan aku kan selalu kalau sebelum ketemu orang yang memang aku kenal gitu ya, aku misalnya udah tahu perjalanan hidupnya ada sesuatu yang aduh nggak ada yang berani nanya ini pasti. Gue doang yang berani nih pasti gue akan tanya itu gitu kan yang lainnya pasti sungkan gitu kan kan itu belum ada misalnya ada ceritanya belum pernah dibahas kan aku pengen bahas yang itu deh gitu. Iya gitu. Tapi keren sih kenapa? Kamu bisa membuat maksudnya kayak sometimes tuh kan kita punya YouTube adalah pengen menanyakan hal-hal yang nggak pernah orang tanya dong gitu kan dan orang mau nonton jadinya gitu tapi kan seringkali kalau aku pribadi aku jarang banget bisa diundang orang terus kayak diedit dong gitu jarang kecuali itu benar-benar akan menyakitkan pihak lain gitu benar-benar sampai parah tapi aku jarang kayak ya udahlah namanya juga mau nanya-nanya tapi sering kali aku ngundang bintang tamu yang diedit dong bagian ini padahal menurut aku itu biasa aja gitu loh. Iya kalau di rumah kalau di kontenku tuh dulu sendiri tuh dia ngomong jorok abis itu Bunda edit dong gitu. Iya kan bukan tamunya kan tamunya mana ada yang berani sama dia gitu jadi makanya gue podcast sama dia degan. Oke Bun thank you banget datang ke sini. Oke guys jangan lupa nonton bakalan seru banget dan kita lihat di podcast kita yang lain lagi. Tuh kan gue aja belibet mau ngomong ada dia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Caramu menyayangi